Jadi kalau menurut ayat ini, bagi saya Tuan Guru Bajang sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, bagi saya Kiai Ma'ruf Amin sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, menggunakan ayat Al-Quran untuk membenci seseorang, menggunakan tafsir Al-Quran untuk menuduh seseorang, ini nggak bisa. Anda mencatut ayat ilahiyah untuk kepentingan pribadi. Anda mencatut ayat suci untuk kepentingan kotor Anda. Ini berbahaya. wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Gimana selanjutnya? Al-Fatir 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jelas sudah Pak di dalam Al-Quran. Di antaranya manusia, kata Allah. Berarti antum. Dengarkan. Di antaranya manusia, di antara binatang-binatang, ternak atau melata, berbagai macam warna dan jenisnya. Siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa yang takut kepada Allah, maka dia ulama. Jadi menurut saya ulama itu bukan yang bersorban, bukan yang berjenggot, bukan yang hafal Quran, bukan hafal hadis. Itu hanya piranti pelengkap. Jauh di atas itu semua, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Bisa lurah, bisa petani, bisa pedagang. Antum ini semua bisa jadi ulama. Yang penting di dalam hatimu ada takut kepada Allah. Di Jakarta sudah sedikit ulama, walaupun hafal Quran. Bisa dijual Al-Qur'annya itu Pak dengan harga yang murah. Jadi antum ulama ini. Pedagang di pasar ada takut kepada Allah, nggak bisa ngurangi timbangan. Lurah takut kepada Allah, bijaksana. Ulama semua. Jadi kalau menurut ayat ini, bagi saya Tuan Guru Bajang sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini, bagi saya Kiai Ma'ruf Amin sudah bukan ulama. Kalau menurut ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi memang tidak ada habisnya membicarakan orang yang satu ini. Kenapa? Karena tidak henti-hentinya keliru. Tidak henti-hentinya keliru. Jadi kadang-kadang saya bosan, cuma tetap harus ada yang meluruskan. Karena mau tidak mau pembicaraan di media ini menjadi akan konsumsi publik. Dan bila dibiarkan, maka konsumsinya ini tidak akan ada perbandingan konsumsi yang lain. Saya pernah mengatakan bahwa bila orang memproduksi sampah, mengkonsumsi sampah, maka yang akan keluar adalah sampah. Bila orang mengkonsumsi kekeliruan, maka yang akan keluar adalah kekeliruan. Apalagi ini di dalam wilayah agama, di dalam wilayah tafsiran. Wilayah agama dan tafsiran ini tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ini wilayahnya wilayah dogma. Wilayah orang itu akan berani bela mati-matian terhadap apa yang dia pahami tentang agama. Kenapa? Karena dogma. Dogma itu tidak akan ada kita berpikir terlebih dahulu melakukannya. Ada bagian-bagian yang memang kita harus mencernanya lewat logika, lewat pikiran. Cuma banyak sekali orang yang memahami tentang agama ini tidak mesti memakai pikiran terlebih dahulu. Maka ini yang akan menjadi kekacauan dan kekeliruan. Padahal tetap ketika Allah memberikan akal, ketika Allah memberikan pikiran, ini mesti kemudian kita pakai di dalam hal apapun. Memikirkan apapun, termasuk memikirkan agama, termasuk memikirkan ajaran-ajaran agama. Kita kenal bahwa ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah berbentuk Al-Quran, berbentuk kitab suci, dan ayat kauniyah adalah berbentuk alam semesta, makhluk dan tumbuhan. Ini mesti kemudian dibaca, alam semesta mesti dibaca, makhluk dan tumbuhan juga mesti, hewan mesti dibaca. Dan alat salah satunya untuk membaca itu semua adalah pikiran.
Maka ada orang yang tercerahkan, ada orang yang mendapatkan petunjuk lewat ayat kauliyah, juga ada orang yang mendapatkan petunjuk lewat ayat kauniyah, itu berbentuk alam semesta. Apalagi ngutipnya di dalam kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman utama umat Islam, gitu loh. Dia mengutip ayat wa minan nasi, apalagi pembacaannya salah lagi, wa minan nasi. itu kan salah, harusnya agak panjang, wa minan nasi. Itu yang pertama. Kemudian wa minan nasi wad dawabi, dia terlalu panjang, itu maksimal 6 harakat. Kalau misal mau dibaca wa minan nasi wad dawabi, dia kan wad dawa, panjang amat gitu loh. Itu bukti bahwa pembacaannya saja keliru, apalagi tafsirannya. Ini kemudian yang harus kita pahami ya. Tafsirannya ini sangat ngaco dan ngawur. Dan ini pernah menjadi satu tafsiran yang diketawakan oleh banyak orang. Karena dia mengatakan dengan ayat itu menafsirkan bahwa semua, bahkan hewan pun bisa jadi ulama karena dia adalah takut kepada Allah. Ini kan lucu, padahal ya ulama itu orang yang punya banyak ilmu pengetahuan, itu adalah ulama. Jamak daripada alimun, ulama itu. Apa alimun? Orang yang punya banyak ilmu. Awas, kalimat pertamanya, bahasa pertamanya adalah orang. Selain daripada orang berarti tidak bisa disebut apa? Ulama. Tafsir apapun nggak bakalan menyebutkan bahwa hewan bisa jadi ulama, ini bisa jadi ulama. Nggak bisa. Itu harus ada orangan dulu. Kalau tidak orang ya nggak bakalan. Kenapa? Karena yang punya ilmu pengetahuan adalah mesti manusia. Karena ilmu pengetahuan adanya di pikiran, dan yang punya pikiran adalah siapa? Adalah manusia gitu loh. itu yang pertama. Kemudian mengenai tafsirnya, dia menafsirkan dengan ayat ini berarti kayak Haji Ma'ruf Amin dan Ustadz TGB itu bukan ulama. Ya kalau misal ulama menurut Anda, ya jelas bukan. Bukan, kalau menurut Anda itu bukan. Kalau menurut tafsir Al-Quran itu bisa jadi iya. Kalau menurut Anda itu ya bukan. Kenapa? Karena ya menurut Anda ulama itu ya boleh siapapun. Bahkan hewan bisa jadi ulama. Ini kan yang menjadi ngaco dan keliru. Itu. Kalau menurut para santri mungkin iya. Kayak Haji Ma'ruf Amin ulama, Ustadz TGB ulama. Kalau Anda ya bukan. Kenapa bukan? Karena membaca Al-Quran pun salah kan gitu. Satu kali lagi kita amati pembacaannya. Wa minan nasi. Apa wa minan nasi? Ini makhorijul huruf saja. Ada satu video yang menampilkan dia tidak bisa. Apalagi panjangnya, pendeknya itu terdapat di dalam ilmu tajwid. Dan jelas dia tidak akan bisa memahami ilmu tajwid. Kenapa tidak akan bisa? Karena ya tidak ada sejarahnya dia mondok kan gitu. Tidak ada saya menemukan sejarahnya. Yang ada saya menemukan sejarahnya dia tukang jualan softtek kan gitu. Kalau misal orang macam itu menjadi penceramah, ini kan akan menjadi berantakan, bro. Akan menjadi berantakan. Akan menjadi dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena ulama itu ya mesti orang yang mampu membimbing manusia agar bisa selamat di dunia juga di akhirat. Tanggungannya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Maka harus mesti di dunianya membimbing orang menjadi baik, di akhiratnya pun diupayakan supaya di pandangan Allah adalah baik. Mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Ya, balik lagi kepada tafsiran tadi bahwa memang itu tafsiran yang sangat keliru.
Saya yakinkan itu dan saya pastikan itu. Kenapa saya yakinkan dan pastikan? Karena pembacaan ayatnya salah. Maka mau bagaimana dia bisa menafsirkan ayat tersebut? Apalagi menafsirkan ayat tersebut dengan menyudutkan orang lain. Ini yang paling berbahaya lagi. Menggunakan ayat Al-Quran untuk membenci seseorang. Menggunakan tafsir Al-Quran untuk menuduh seseorang. Ini nggak bisa. Anda mencatut ayat ilahiyah untuk kepentingan pribadi. Anda mencatut ayat suci untuk kepentingan kotor Anda. Ini berbahaya, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.